Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandang Rustaman dari Sukabumi, Jampang Kulon, dari Kampung Samelang. Nah, hari ini saya akan eksplor ke makam sesepuh Kampung Samelang. Oke sahabat-sahabat, saya mau pamit dulu, takut kualat. Oke sobat, lanjut lagi di cerita asal usul Kampung Samelang dan makam sepuh Samelang, yaitu Eyang Jaya Raksa. Kampung Samelang itu asal kata dari sa itu satu, melang itu apa ya, takut ya. Sa itu satu, melang itu takut. Jadi hanya satu ketakutan, yaitu pada Allah lah yang ditakuti oleh orang-orang Samelang. Itu asal usul dari Kampung Samelang, yang kemungkinan karena saya dulu belum lahir ya, beliaulah itu ada makam Eyang Jaya Raksa di sini. Kenapa disebut Jaya Raksa? Raksa itu orang yang suka melindungi ya, dan alhamdulillah di sini orang Samelang sehingga bisa hidup makmur, aman dan sentosa karena hasil jerih payah beliau, yaitu Eyang Jaya Raksa yang ada di sini. Ada juga yang mengatakan beliau itu namanya itu Mbah Kalijen. Ada yang lain juga, cuman masyarakat Samelang lebih suka, lebih enaknya yaitu memanggil Eyang Jaya Raksa. Dari manakah Eyang Jaya Raksa ini? Sesepuh atau tokoh-tokoh yang ada di Samelang mengatakan asal usulnya itu yaitu dari Sukapura. Sukapura itu yaitu bisa dikatakan Tasik atau dikatakan Ciamis ya. Cuman dari karangan buku Asep Permana ya, dikatakan pada tahun berapa itu? Dari karangan buku Asep Permana itu bahwasannya rombongan yang datang ke Jampang itu yaitu rombongan dari Panjalu ya. Karena kenapa dari Panjalu sampai lari ke Jampang atau melarikan diri ke Jampang? Karena pada saat tahun 1825 sampai 1830 Raden Surawijangga pada saat itu tokoh yang mengajak untuk melarikan diri ke Jampang. Beliau disuruh ayahnya yang dimana pada saat itu memimpin kerajaan Galuh ya, kerajaan Galuh yang dimana Galuh pada saat itu 1830 itu dikuasai oleh Mataram, yang dimana Mataram juga dikuasai oleh Belanda. Bertepatan dengan pemberontakan Raden Diponegoro, pada saat itu Belanda menugaskan ayah Raden Surawijangga, yaitu yang ada di Keraton Galuh, untuk mencegat atau mengpek, kalau bahasa Sundanya itu mencegat rombongan pasukan Raden Diponegoro. Cuman Raden Surawijangga sangat tidak mau karena beliau sangat setuju dengan asas-asas perjuangan Raden Diponegoro. Nah, dari itulah alasan beliau mengasingkan diri ke Jampang. Daripada mengikuti perintah Belanda, akhirnya beliau dengan 40 kepala suhun dari kerajaan Panjalu belum melarikan diri ke
Jampang yang akhirnya menyebar di daerah Jampang. Ada Raden Surawijangga di Panimbaan di sana, ada yang santri dalam di Cigangsa, ada yang Puspadinata di mana di di Ciracap, dan seluruhnya sekitar 40 kepala suhun yang menyebar. Nah ini juga kalau melihat dari mitos masyarakat atau keterangan dari masyarakat bahwasannya ini adalah orang Sukapura, sangat mungkin beliau itu rombongan Raden Suryawijangga karena tempatnya yang sama ya. Ya ini, dan disinilah Eyang yang di sini yaitu seorang tokoh yang namanya Eyang Jayaraksa ya. Eyang Jayaraksa yang datangnya dari Panjalu. Begitu sobat, inilah keterangan kami yang didapat dari kampung kami. Ada makam sepuh di sini yang sering dijarahi masyarakat, aktif rutin setiap seminggu sekali dan sangat dikeramatkan karena banyak mitos-mitos yang terjadi di sini. Seperti batu itu, seperti batu itu sering diangkat oleh masyarakat ketika mau hajatan. Dengan apa ya, cerita rakyat itu kalau tidak ingin terjadi hujan atau ya intinya lah untuk keselamatan bisa dibawa dulu ke rumahnya untuk disimpan. Bisa juga kita kalau ingin ke pangkatan, bisa juga kita tawasul di sini terus batu tersebut bisa diangkat. Ada kalau yang mengatakan kalau diangkatnya itu ringan, itu akan tercapai cita-citanya, kalau tidak ya kalau berat berarti tidak. Katanya seperti itu, mitos yang terjadi di masyarakat setempat. Juga sama kalau ingin ke pangkatan, dan uniknya di Samelang ini, kampung Samelang ini yang berada di Desa Mekar Mukti ini, Kecamatan Waluran, sampai sekarang kepala desanya berasal dari Samelang. Ya, kemungkinan besar power yang beliau bawa di sini dulu atau doanya beliau itu untuk kepangkatan, karena diperkuat oleh cerita-cerita kesepuhan bahwasannya di sini itu kalau kamu ingin berpangkat atau mempunyai pangkat, silahkan ziarah ke makam Eyang Jayaraksa. Ya, terima kasih, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.